Kejaksaan Negeri Lombok Timur menetapkan 2 tersangka terkait penyaluran fiktif kredit usaha rakyat untuk cabai di Sembalun. Kasus yang melibatkan oknum perbankan milik pemerintah ini merugikan negara sebesar 766 juta rupiah dengan modus memalsukan nasabah. Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penyaluran KUR yang dinilai fiktif. Penetapan tersangka ini didasarkan pada alat bukti yang didapatkan penyidik Kejaksaan Lombok Timur. Salah satu tersangka berinisial RP terpaksa harus dilakukan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sementara tersangka lainnya masih dilakukan pemanggilan untuk menghadiri pemeriksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Hendro Wasisto mengaku, modus melawan hukum ini dilakukan dengan cara memalsukan nasabah dan data tanah yang dipersyaratkan. Kasus ini melibatkan oknum perbankan milik pemerintah dan data nasabah yang dipalsukan sebanyak 19 orang. Kredit usaha rakyat yang semestinya digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani, namun diselewengkan untuk kebutuhan pribadi. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 766 juta rupiah lebih. Kasus ini terus dilakukan pendalaman dengan memeriksa puluhan saksi dan didukung dengan alat bukti lainnya. Penyaluran kredit ini sebagaimana regulasi Permenko, Peraturan Menteri Perekonomian, harus tepat sasaran karena mengingat BNI termasuk salah satu perbankan yang menyalurkan uang negara untuk kepentingan kredit usaha rakyat. Namun dalam prakteknya kedua tersangka ini memanipulatif data para nasabah KUR yang senyatanya tidak pernah meminjam, namun KTP-nya dipinjam, kemudian diajukan seolah-olah pencairan KUR itu sesuai. Padahal setelah kami ungkap dalam penyidikan, dari sekian banyaknya nasabah mereka tidak pernah mengajukan. Kedua, ada lagi yang dibuat oleh tersangka ini, yaitu foto lahan yang senyatanya para masyarakat ini yang datanya digunakan tidak memiliki lahan cabai, namun lahan orang lain digunakan seolah-olah bahwa si masyarakat atau nasabah ini memiliki lahan. Masing-masing kalau KUR yang disalurkan kepada para nasabah, kalau bicara regulasinya seharusnya 50 juta. Namun uang 50 juta ini dibuat oleh 2 tersangka ini seolah-olah bahwa 19 debitur ini menerima ke masing-masing rekening, padahal buku rekening mereka dari data KTP yang digunakan itu tidak pernah sampai kepada tangan 19 nasabah ini. 2 tersangka pelaku penyaluran KUR fiktif ini dikenakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 4 tahun sampai 20 tahun serta denda 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Zulfikri Arfan, Selaparang TV melaporkan.